Kesultanan Samudra Pasai juga dikenal dengan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam, merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergelar Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi dan berakhir pada tahun 1521 yang dikuasai oleh Portugis. Raja pertama bernama Sultan Malik AS Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik At-Tahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai memiliki armada laut yang kuat sehingga para pedagang merasa aman singgah dan berdagang di sekitar Samudra Pasai. Namun, setelah muncul Kerajaan Malaka, Samudra Pasai memulai memudar. Pada tahun 1522, Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Keberadaan Samudra Pasai sebagai kerajaan maritim digantikan oleh Kerajaan Aceh yang muncul kemudian. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Menurunnya peranan Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Di bawah kekuasaan Samudra Pasai, jalur perdagangan di Selat Malaka berkembang pesat. Banyak pedagang-pedagang dari Arab, Persia dan Gujarat yang berlabuh di Pidie, Perlak dan Pasai. Pada masa Raja Hayam Wuluk berkuasa, Samudra Pasai berada di bawah kendali Majapahit. Walau demikian, Samudra Pasai diberi keleluasan untuk tetap menguasai perdagangan di Selat Malaka. Belakangan diketahui bahwa sebagian wilayah dari Kerajaan Majapahit sudah memeluk agama Islam. Awal abad 15 Samudra Pasai mengirim utusan untuk membayar upeti kepada Cina dengan tujuan mempererat hubungan diplomatik dan mengamankan diri dari serangan Kerajaan Siam dari Muang Thai. Pada masa kekuasaan Samudra Pasai, uang dirham sudah dipakai sebagai alat tukar-menukar. Di salah satu sisi uang tertulis kalimat Sultan yang adil. Selama kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Indonesia, telah banyak terjadi perlawanan yang dilakukan oleh pihak kerajaan setempat atau pemberontak yang tak setuju kaum penjajah Eropa campur tangan terhadap urusan dalam negeri karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, di tengah jalur perdagangan India, Gujarat, Arab, dan Cina. Pasai dengan cepat berkembang menjadi besar. Sebagai kerajaan maritim, Pasai menggantungkan perekonomiannya dari pelayaran dan perdagangan. Letaknya yang strategis di Selat Malaka membuat kerajaan ini menjadi penghubung antara pusat-pusat dagang di Nusantara dengan Asia Barat, India, dan Cina. Salah satu sumber penghasilan kerajaan ini adalah pajak yang dikenakan pada kapal dagang yang melewati wilayah perairannya. Berdasarkan catatan Mahwan yang singgah di Pasai tahun 1404, meskipun kejayaan Kerajaan Samudra Pasai mulai redup seiring munculnya Kerajaan Aceh dan Malaka, namun negeri Pasai ini masih cukup makmur. Mahwan ini seorang musafir yang mengikuti pelayaran Laksamana Changho, pelaut Cina yang Muslim, menuju Asia Tenggara, termasuk ke Jawa. Mahwan memberitakan bahwa kota Pasai tidaklah bertembok. Tanah dataran rendahnya tidak begitu subur. Pada hanya ditanam di tanah kering 2 kali dalam setahun. Lada, salah satu hasil rempah-rempah yang banyak diminati pedagang asing, ditanam di ladang-ladang di daerah gunung. Berita mengenai Samudra Pasai juga didapat dari Tome Pires, penjelajah dari Portugis, yang berada di Malaka pada tahun 1513. Tome Pires menyebutkan bahwa negeri Pasai itu kaya dan berpenduduk cukup banyak. Di Pasai, ia banyak menjumpai pedagang dari Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Tamil, Melayu, Siam, Thailand, dan Jawa. Begitu pentingnya keberadaan Samudra Pasai sebagai salah satu pusat perdagangan, tak mengherankan bila ibu kotanya yang bernama Samudra menjadi nama pulau secara keseluruhan, yaitu Sumatera.